Lo pernah denger nggak pepatah lama yang bilang, kalau mau kehilangan teman, pinjemin dia duit? Dulu, gua kira itu cuma kalimat bijak-bijakan doang. Tapi makin kesini, makin gua sadar kalau itu adalah fakta psikologis yang paling brutal dalam hubungan manusia. Lo pasti pernah ngalamin kejadian ini. Ada teman lama atau saudara jauh tiba-tiba ngechat. Awalnya nanya kabar, basa-basi busuk. Ujung-ujungnya ngeluarin jurus andalan. Bisa pinjem 100 dulu nggak? Minggu depan gua ganti. Pas minjem, mukanya melas banget. Kayak kucing kecebur got. Suaranya rendah, penuh permohonan. Bahkan janji manisnya lebih meyakinkan daripada janji politisi pas kampanye. Karena lo orangnya baik, karena lo punya penyakit nggak enakan, akhirnya lo kasih. Lo transfer uang tabungan lo yang sebenarnya lo butuhin juga. Tapi, apa yang terjadi pas jatuh tempo? Seminggu berlalu, sebulan berlalu, hening. Pas lo tagih baik-baik lewat chat, balesnya lama. Pas lo tagih agak tegas, dia malah ngegas. Elah, duit segitu doang ditagih mulu. Perhitungan banget sih lo sama temen. Tiba-tiba, dia yang jadi korban, dan lo yang jadi penjahat. Kenapa bisa gitu? Kenapa orang-orang yang ngutang justru lebih galak pas ditagih? Di video kali ini, kita bakal bedah habis psikologi di balik fenomena beli musuh ini. Kita bakal bongkar kenapa kebaikan lo seringkali berakhir jadi bencana. Dan gimana caranya lo bisa nolak pinjaman temen tanpa harus dimusuhin. Siapin mental lo, karena video ini bakal menampar realita pertemanan lo. Biar lo makin ngerasain sakitnya, kita panggil lagi temen imajiner kita, si Raka. Raka ini tipikal people pleaser, orang yang nggak tegaan. Raka punya tabungan 10 juta, hasil kerja keras dia setahun. Suatu hari, sahabatnya dari zaman kuliah, sebut aja namanya Sony, datang ke Raka. Sony bercerita sambil mata berkaca-kaca kalau dia butuh duit 5 juta buat bayar tunggakan kosan atau buat benerin motornya yang rusak parah buat kerja. Raka sebenarnya berat hati. Itu duit setengah dari tabungannya. Tapi Raka mikir, Sony kan sahabat gua. Kita udah kenal 5 tahun. Gak mungkin lah dia nipu gua. Kasian juga kalau dia nggak bisa kerja. Akhirnya, Raka transfer 5 juta itu. Pakai aja dulu Son, balikinnya pas gajian ya, kata Raka. Sony seneng banget. Makasih ya Rak, lo emang temen terbaik gua. Tanggal 25 pasti gua balikin deh. Tanggal 25 datang. Raka ngecek mutasi rekening. Kosong, belum ada transferan. Raka mikir positif, mungkin Sony sibuk. Besoknya, Raka buka Instagram. Dia lihat Insta story Sony. Di situ, Sony lagi nongkrong di kafe mahal. Pesan kopi, makan steak, update status, healing dulu bosku. Darah Raka mendidih. Duit buat bayar utang gak ada, tapi duit buat gaya hidup ada. Pas Raka nagih di DM, Son, mana duit gua? Katanya mau balikin. Sony bales, sabar napa? Gua lagi pusing nih, lo kan duitnya banyak. Masa sama teman sendiri kayak rentenir? Sejak saat itu, persahabatan mereka hancur. Raka kehilangan uang 5 juta dan kehilangan satu sahabat. Pertanyaannya, kenapa Sony berubah jadi monster? Ada penjelasan psikologisnya. Ini namanya moral hazard.
dan ego defense mechanism. Pertama, lo harus sadar posisi lo. Lo bukan bank. Lo bukan pinjol. Bank dan pinjol punya sistem. Kalau Sony nggak bayar ke bank, nama dia masuk BI checking atau slick OJK. Dia nggak bisa ambil KPR, nggak bisa kredit motor kalau dia nggak bayar pinjol. Ada debt collector yang nelponin dia tiap jam. Ada konsekuensi nyata. Tapi kalau dia nggak bayar ke lo, konsekuensinya apa? Nggak ada. Paling cuma rasa malu dikit. Dan manusia itu secara alamiah bakal memprioritaskan membayar utang ke pihak yang paling menyeramkan dulu. Lo dianggap aman. Lo dianggap bisa dimaklumi. Jadi, uang lo adalah prioritas terakhir buat dibayar. Sony bakal bayar cicilan motor dulu. Bayar pay later dulu. Bayar kuota internet dulu. Baru kalau ada sisa, yang biasanya nggak pernah ada, dia bayar ke lo. Kedua, kenapa dia marah pas ditagih? Karena setiap kali lo nagih hutang, lo secara tidak langsung sedang menyerang harga diri dia. Lo mengingatkan dia kalau dia itu gagal. Lo mengingatkan dia kalau dia itu lemah secara finansial. Gak ada orang yang suka diingetin soal kegagalannya. Jadi, mekanisme pertahanan diri otaknya Sony aktif. Caranya gimana biar dia nggak ngerasa bersalah? Dia harus bikin narasi baru di kepalanya. Narasi bahwa Raka itu pelit. Raka itu nggak setia kawan. Raka itu sombong mentang-mentang punya duit. Dengan nganggap lo jahat, Sony jadi ngerasa berhak buat nunda bayar utang. Itu cara dia melindungi egonya sendiri. Makanya dia galak. Kemarahan itu adalah topeng buat nutupin rasa malunya. Terus, salah siapa? Salah Sony? Ya jelas. Tapi, maaf banget nih, gua harus bilang gini. Salah lo juga, Raka. Salah lo, karena lo punya penyakit nggak enakan. Lo harus paham satu prinsip keuangan yang keras ini. Minjemin uang ke teman itu bukan ngebantu, tapi seringkali justru menjerumuskan. Lah kok bisa? Gini logikanya. Kalau teman lo minjem duit buat kebutuhan darurat yang beneran darurat, kayak sakit keras atau kecelakaan, oke lah, itu kemanusiaan. Tapi 90% kasus pinjam duit antar teman itu buat apa? Buat nutupin gaya hidup yang ketinggian. Buat gali lubang tutup lubang. Buat bayar utang pinjol lain. Pas lo kasih pinjam duit ke Sony, lo sebenarnya lagi memfasilitasi kebiasaan buruknya dia. Lo bikin dia ngerasa nyaman dengan manajemen keuangannya yang bobrok. Lo menunda dia buat belajar tanggung jawab. Dan yang paling parah, lo melanggar aturan nomor 1 dalam investasi. Never invest what you can afford to lose. Jangan pernah investasikan uang yang lo nggak siap buat hilang. Dalam dunia pertemanan, aturan mainnya lebih sadis. Anggap uang yang lo pinjemin ke teman itu sebagai sedekah atau hibah. Kalau lo nggak ikhlas uang itu hilang selamanya, jangan dipinjemin. Titik. Kalau lo minjemin 10 juta dan lo bakal stres, bakal nggak bisa makan, bakal sakit hati kalau 10 juta itu nggak balik, berarti lo jangan minjemin. Mending lo bilang enggak dari awal. Sakitnya cuma sebentar, paling dia ngomel dikit, ah pelit lo. Tapi habis itu selesai. Uang lo aman, mental lo aman. Daripada lo kasih, uang lo hilang, temen lo hilang, dan lo makan hati berbulan-bulan. Terus gimana caranya nolak? Gua tahu, bilang enggak itu susah buat lo yang punya hati lembut.
Gua bakal kasih lo 3 naskah atau skrip rahasia buat nolak pinjaman tanpa bikin lo kelihatan jahat. Lo bisa pilih mana yang paling cocok. Skrip pertama, The Financial Rules atau prinsip keuangan. Pas teman lo minjem, lo bilang gini, "Waduh, sorry banget bro, gua punya prinsip keuangan pribadi. Gua nggak pernah ngasih utang ke teman dekat. Soalnya gua takut ngerusak pertemanan kita. Gua lebih sayang persahabatan kita daripada uang. Jadi sorry banget ya, gua nggak bisa bantu kalau soal pinjaman." Ini jawaban yang elegan. Lo menolak karena sistem atau prinsip, bukan karena lo benci sama dia. Lo justru memposisikan diri lo sebagai orang yang menjaga persahabatan. Skrip kedua, The Pivot atau pengalihan. Kalau lo beneran mau bantu, tapi nggak mau kasih duit cash, tawarin bentuk lain. Bilang gini, "Waduh, kalau duit cash, gua lagi nggak ada budget bro. Semuanya udah masuk ke pos kebutuhan. Tapi kalau lo butuh sembako, ayo gua beliin beras atau telur. Atau kalau motor lo rusak, ayo gua anterin ke bengkel kenalan gua biar dapet diskon." Kalau dia beneran butuh, dia bakal terima bantuan barang itu. Tapi, kalau niat dia sebenarnya buat judi online, buat bayar utang lain, atau buat gaya-gayaan, dia pasti nolak. Di sini, lo bisa filter mana yang butuh beneran, mana yang cuma mau nge-cash in duit lo. Skrip ketiga, The Broke Play atau pura-pura senasib. Ini cara paling gampang buat lo yang nggak mau ribet. Pas dia minjem, lo langsung curhat balik, lebih sedih. "Iya bro, buru-buru minjemin. Gua aja lagi pusing nih. Tagihan bulan ini numpuk. Kucing gua sakit. Genteng bocor. Gua juga lagi nyari pinjaman sebenarnya. Kalau lo ada info lowongan freelance, bagi-bagi ya." Dengan cara ini, lo memposisikan diri lo setara sama dia. Sama-sama lagi susah. Dia nggak bakal berani maksa minjem ke orang yang juga lagi susah. Jadi, kesimpulannya, teman-teman energi muda, uang itu alat tukar. Tapi, dalam pertemanan, uang itu sering jadi alat tukar tambah masalah. Mulai hari ini, berhenti jadi malaikat penyelamat buat teman-teman lo yang toksik finansial. Lo kerja keras, bangun pagi pulang sore. Lo tahan nafsu belanja lo buat nabung. Masa iya, tabungan itu mau lo kasih gitu aja ke orang yang update story makan enak pakai duit lo? Sayangi diri lo sendiri. Sayangi kerja keras lo. Teman sejati itu teman yang tahu diri. Teman sejati nggak bakal maksa lo ngasih duit kalau lo emang keberatan. Dan kalau ada teman yang ninggalin lo cuma gara-gara lo nggak mau minjemin duit, bersyukurlah. Berarti Tuhan lagi ngebuang sampah dari hidup lo. Lo nggak kehilangan teman, lo kehilangan benalu. Jaga dompet lo, jaga mental lo. Kalau lo pernah punya pengalaman buruk nagih utang ke temen, coba curhat di kolom komentar. Siapa tahu temen lo baca dan kesindir. Jangan lupa like video ini, share ke grup WhatsApp keluarga atau grup alumni sebagai kode keras, dan subscribe Energi Muda buat konten yang bikin lo makin pinter jaga duit. Ingat, lebih baik pelit tapi duit aman daripada dermawan tapi makan hati. Peace.